Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvanda Azra Filian. Saya kuliah di Perbanasi Institute, jurusan akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar terkait telekomunikasi dan teknologi nirkabel untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Jadi, telekomunikasi dan teknologi nirkabel ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern kita. Nah, pada dasarnya, telekomunikasi ini adalah proses mengirim informasi dari suatu tempat ke tempat lain, baik berupa data, suara, maupun gambar. Nah, dalam proses sendiri, informasi bisa dikirim dalam bentuk sinyal analog, seperti gelombang suara yang berkelanjutan, atau sinyal digital dalam bentuk kode biner 1 atau 0. Untuk mengirimkan informasi tanpa kabel, teknologi nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui udara. Nah, setiap layanan komunikasi seperti radio FM, televisi, atau telepon seluler menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam sistem komunikasi seluler, suatu wilayah dibagi menjadi area-area kecil yang disebut sebagai sel. Nah, setiap sel dilengkapi dengan menara pemancar atau BTS yang memungkinkan perangkat mobile seperti handphone untuk berkomunikasi. Nah, ketika pengguna berpindah dari satu sel ke sel yang lain, terjadilah proses yang disebut handover untuk memastikan komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Perkembangan teknologi nirkabel ini telah menghadirkan berbagai standar komunikasi mulai dari jaringan 2G yang fokus pada layanan suara dan SMS hingga 5G yang menawarkan kecepatan ultra tinggi dengan waktu tunda atau latensi yang sangat rendah. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan digunakan teknik multiplexing yang memungkinkan beberapa sinyal dikirim melalui satu saluran komunikasi. Saat ini, keamanan menjadi aspek paling penting dalam komunikasi modern. Berbagai metode pengaman seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan firewall diterapkan untuk melindungi privasi dan mencegah akses tidak sah. Nah, kualitas layanan atau quality of service juga menjadi perhatian utama, terutama untuk aplikasi yang memudahkan komunikasi secara real time. Seiring berkembangnya Internet of Things atau IoT, semakin banyak perangkat yang terhubung melalui jaringan nirkabel. Perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain secara otomatis. Nah, menciptakan ekosistem yang pintar yang dapat memudahkan berbagai aspek kehidupan kita. Pemahaman tentang konsep-konsep dasar telekomunikasi ini dan teknologi nirkabel sangat penting karena menjadi landasan bagi pengembangan teknologi masa depan dan dapat membantu kita mengoptimalkan penggunaan sistem komunikasi yang sudah ada. Teknologi telekomunikasi dan nirkabel terus berkembang pesat, membuka berbagai peluang dan kemungkinan baru dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan memahami konsep-konsep dasarnya, kita dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi ini dan mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.